Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang maha baik, yang senantiasa memelihara, melindungi hidup kami, dan mengizinkan kami dapat tiba di hari yang baru ini. Tuhan, sebentar kami akan mengawali aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkaulah tinggal memberi damai sejahtera di dalam diri kami, agar kami mampu mengawali dan mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama dan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berseru kepada dan di dalam nama Tuhan, itu berarti kita mengakui Dia adalah Allah yang hidup bagi kita. Kata berseru kepada Tuhan merupakan gambaran perihal sikap dari seseorang yang sungguh-sungguh mengenal dan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati mencari Tuhan. Demikianlah yang dikatakan dalam nats renungan kita pada hari ini. Seperti apa yang telah disaksikan dalam perikop ini, bahwa Roh Kudus telah tercurah atas diri para murid, sehingga menimbulkan suatu perubahan sikap yang sangat jelas terlihat. Misalnya Petrus, orang yang sebelumnya penakut dan takut untuk mengakui Yesus menjelang penyaliban, kini malah menjadi orang yang pertama bangkit berdiri dan menjadi juru bicara dari para murid. Tanpa ragu dan takut sedikit pun, ia memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang banyak yang sedang berkumpul pada saat itu. Dia memulai khotbahnya dengan memperlihatkan suatu pandangan dalam perjanjian lama yang sebenarnya sudah lama diketahui dan dipercayai juga oleh orang-orang Yahudi, yaitu tentang hari Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel 2 ayat 28. Dan juga dalam kitab Yoel 2 ayat yang ke-30. Di perjanjian lama yang menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dapat hidup pada hari-hari terakhir, seperti dikutip dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, dan menantikan datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu, yaitu hari penghakiman, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-20. Pada hari penghakiman, semua yang menyerukan nama Tuhan akan Yesus selamatkan. Para murid dan orang-orang Yahudi dalam nats ini dikatakan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Itu akan terjadi pada hari Tuhan. Kejahatan akan dihukum dan kebaikan akan mendapat pahala. Orang Yahudi sangat menantikan hari Tuhan, dan Petrus mengatakan kepada mereka bahwa hari Tuhan itu sudah terjadi di dalam Yesus, dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Melalui Yesus, Allah secara pribadi masuk ke dalam hidup manusia. Dan kemudian dilanjutkan, Petrus mengatakan dalam khotbahnya dan menjelaskan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus yang telah mati disalibkan bukanlah sekedar manusia biasa, melainkan Yesus adalah seorang Mesias, Tuhan sendiri yang telah datang di tengah-tengah hidup mereka. Dengan adanya kebangkitan, Allah sungguh membuktikan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Kebangkitan telah mengubahkan banyak hal dalam hidup para murid, dari seorang yang berputus asa dan penuh ketakutan menjadi seorang yang berpengharapan dan penuh keberanian. Kebangkitan Kristus yang menjadi jawaban atas seruan akan keselamatan kita semua. Oleh karena itu, tetaplah giat dalam pekerjaan Tuhan. Hiduplah benar sebagai orang yang telah diselamatkan, dan hadapilah pergumulan hidup dengan mengandalkan Tuhan, dan Dia pasti akan menolong kita. Amin.